Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ayuna Wulan Ramadanti, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 teori, yaitu teori semiotika, teori naratif, dan speech art theory. Makanya tonton sampai akhir ya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori semiotika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan arti dari semiotika. Jadi, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya tanda. Teori semiotika itu terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, situasi perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan sebagainya. Nah, menurut saya komunikasi nonverbal ini lebih rumit dibanding dengan komunikasi verbal, karena banyak sekali kode-kode di situ. Nah, menurut Roland Barthes, semiotic was not a cause, a science, a discipline, a school, a movement, nor possibly even a theory. Atau, semiotika itu bukan sebab ilmu, gerakan, bahkan mungkin bukan teori. Itulah yang dikatakan Roland Barthes. Di sini Barthes juga melontarkan konsep konotasi dan denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Nah, denotasi atau sistem pemaknaan tahap pertama merupakan hubungan antara penanda dan petanda terhadap realitas dengan makna yang sebenarnya. Sedangkan konotasi atau sistem pemaknaan tahap kedua merupakan hubungan penanda dan petanda yang terdapat berbagai macam makna yang terkandung di dalamnya. Contohnya, wanita itu menjadi kambing hitam pada kasus tersebut. Konotasinya, orang yang dianggap bersalah. Dan denotasinya, kambing yang sesungguhnya itu berwarna hitam. Jika makna konotasi terus-menerus digunakan oleh masyarakat, maka konotasi akan menjadi makna yang seakan menggantikan makna denotasinya. Nah, makanya yang seperti ini disebut dengan mitos. Dan 3 wilayah kajian semiotika yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Semantik yaitu bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjukkan atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Sedangkan sintaktik yaitu kajian hubungan di antara tanda-tanda sebenarnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya. Dan pragmatik yaitu bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori naratif. Nah, sebenarnya apa sih teori naratif itu? Teman-teman pernah gak sih beli barang karena keluarga atau teman bilang kalau barang itu bagus dan mereka udah coba? Atau kalian kalau mau beli barang, dilihat dulu testimoninya. Kalau testimoninya bagus, kalian langsung beli barangnya. Selamat, kalian udah terjebak dalam dunia paradigma naratif. Menurut Walter Fisher, manusia hidup di dalam 2 dunia, yaitu dunia yang rasional dan dunia paradigma naratif. Di mana dalam dunia rasional, manusia bertindak sebagai homo sapien atau makhluk yang menggunakan logika dan keteraturan-keteraturan yang rasional dalam memandang dunia. Sementara dalam dunia paradigma naratif, manusia bertindak sebagai homo narrans atau makhluk yang melihat dunia berdasarkan narasi atau suatu cerita. Teori ini diperkuat dengan konsep ethos, logos, dan pathos yang digagas oleh Aristoteles, di mana cerita itu bisa memberikan kesan emosional yang dapat mempengaruhi manusia. Konsep dasar Fisher yaitu esensi manusia pada dasarnya bercerita. Manusia seorang pencerita, manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai cara untuk menjelaskan.
Dan narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Selanjutnya, 5 asumsi dasar Fisher, yaitu yang pertama, manusia bersifat pencerita, karena memang manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan pada nilai banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan yang terakhir atau kelima, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih. Konsep naratif menurut Fisher yaitu narasi bukan sebuah cerita saja, namun peristiwa yang memiliki alur awalan, tengah, dan akhir. Rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek, yaitu koherensi dan kejujuran. Koherensi yaitu berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita. Dan kejujuran yaitu untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita atau logika penalaran yang baik. Konsep dasarnya yaitu sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa. Dan manfaat analisis naratif yaitu membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu speech art theory. Latar belakang teori ini hendak melawan pemikiran positivisme logis yang mengatakan bahwa sebuah ucapan atau statement bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan dengan positif dan realitas. Dalam berkomunikasi, mengetahui kata-kata tidaklah cukup, namun harus dipahami apa maksud dari kata-kata yang disampaikan. Teori ini membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan berbagai hal dengan kata-katanya. Dan makna dari tindakan berbicara atau speech art adalah mempengaruhi. Dalam speech art, kita harus bisa membedakan antara tindakan menyampaikan tujuan atau maksud dan tindakan mempengaruhi. Beberapa contoh tindakan speech art dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menyapa, meminta maaf, meminta, komplain, dan sebagainya. John Austin membedakan speech art dalam dua kategori, yaitu konstantif dan performatif. Yang pertama, konstantif. Ucapan konstantif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Rujukannya adalah fakta yang bisa diverifikasi benar salahnya. Ucapan-ucapan uang digunakan untuk mendeskripsikan fakta dan realitas. Ucapan harus mengandung informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris berdasarkan pengalaman. Dan yang kedua, yaitu performatif. Tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikan. Seperti melakukan tindakan pantas atau tidak pantas. Ketika mengucapkan sebuah kata, tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun kita terlibat di dalamnya, melakukan perform atau action. Ucapan konstantif dan performatif tidak benar-benar dibedakan. Misalnya pada saat penyampaian ucap konstantif karena faktual, namun juga dilihat dari siapa yang berbicara memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi tersebut. Ada syarat yang harus dipenuhi agar ucapan itu dalam kategori performatif. Jika tidak dipenuhi, maka akan menjadi infleksiti atau kegagalan. Nah, kategori diucapkan oleh orang-orang yang tepat atau punya otoritas, lingkungan yang pas, prosedur yang pas, dan prosedur tertentu. Speech art theory menempatkan seluruh praktik bahasa dalam wilayah tindakan yang berpotensi mengubah realitas. Merujuk pada ucapan terbagi dalam locutionary act, illocutionary act, dan perlocutionary act. Kemudian illocutionary act di dalamnya ada beberapa bagian, yaitu yang pertama verdicivus atau jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah keputusan.
Kemudian ada exercitivus, yaitu jenis ucapan yang memiliki efek karena yang mengucapkannya punya otoritas atau punya kuasa. Selanjutnya ada commisivus atau seseorang terkait dengan apa yang diucapkannya, wajib melakukan dan menjalankan ucapannya. Selanjutnya ada behabitivus, yaitu tuturan yang dihasilkan penutur berkaitan dengan sikap dan tingkah laku sosial penutur. Dan yang terakhir ada expositivus, yaitu digunakan ketika menjelaskan secara terperinci sudut pandang, mengklarifikasi sesuatu dengan referensi dan mengargumentasikan sesuatu. Speech art menurut Shirley, Shirley percaya bahwa makna dari tindak tutur tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya konteks. Kalimat dalam konteks atau token mengekspresikan proposisi. Ada 3 jenis ucapan. Yang pertama yaitu locutionary act, yaitu tindakan mengatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu seperti kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Yang kedua, illocutionary act, yaitu ucapan tidak sekedar bermakna namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seperti niat pembicara atau penulis. Dan yang ketiga, perlocutionary act, yaitu pendengar benar-benar dipengaruhi atau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Ada efek psikologis bagi yang mendengar. Nah, jadi itu 3 teori yang saya jelaskan. Semoga teman-teman jelas dan paham apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.